Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Mida. Materi IPA pertama yang kita pelajari di kelas 8 ini adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Konsep gerak. Perhatikan dua buah gambar berikut ini. Apakah kedua gambar tersebut dapat dikatakan bergerak? Benar, kedua gambar tersebut adalah bergerak. Jadi, benda bergerak itu apa sih? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Materi ini hanya akan membahas tentang gerak benda pada lintasan yang lurus atau biasa disebut gerak lurus. Contoh gerak lurus yang dapat kita lihat ialah pada mobil yang bergerak maju dan gerakan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Pada saat suatu objek itu bergerak, objek itu kemudian akan mengalami perubahan jarak dan juga dapat pula mengalami perubahan posisi atau yang biasa disebut dengan perpindahan. Contoh sebagai berikut. Pada saat seorang anak bergerak dari rumah ke sekolah, anak tersebut akan mengalami perubahan jarak dan juga dapat pula mengalami perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak. Jarak itu hanya mempunyai nilai. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut. Perpindahan mempunyai nilai serta arah. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham tentang perpindahan dan jarak? Untuk lebih memantapkan pemahaman kita, marilah kita bahas contoh soal berikut ini. Seorang anak bersepeda dari rumah titik A ke sekolah titik B, kemudian pulang kembali ke rumah titik A. Tentukan jarak dan perpindahan anak tersebut. Kita lihat panjang lintasan dari rumah ke sekolah, yaitu dari titik A ke titik B itu adalah 50 meter. Kemudian, kalau dia pulang kembali ke rumah, dari sekolah ke rumah, itu juga melewati lintasan dari B ke A, yaitu 50 meter. Nah, bagaimana jawabannya? Pertama, jarak atau S itu sama dengan panjang lintasan dari A ke B ditambahkan panjang lintasan dari B ke A. Karena panjang lintasannya itu sama, dari A ke B itu 50 meter, kemudian dari B ke A juga 50 meter, berarti jarak atau S sama dengan panjang AB ditambah BA sama dengan 50 meter ditambah 50 meter sama dengan 100 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh anak tersebut adalah 100 meter. Berikutnya, kita akan mencari perpindahan. Perpindahan atau delta X sama dengan panjang lintasan AB ditambah panjang lintasan BA. Panjang lintasan AB itu 50 meter, dan panjang lintasan B ke A juga 50 meter. Bedanya antara jarak dan perpindahan, kalau jarak tadi itu hanya memiliki nilai, sedangkan untuk perpindahan ini selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah, sehingga nanti ada yang bernilai positif bila arahnya sama, tapi kalau berlawanan dia akan bernilai negatif. Kita lihat di sini, dari A ke B itu 50 meter, kemudian arahnya ke sekolah. Kemudian yang kedua, dari B ke A itu juga 50 meter, tapi arahnya berlawanan, arahnya ke rumah.
sehingga nanti satunya itu bernilai negatif, sehingga terlihat 50 meter ditambah negatif 50 meter sama dengan 0 meter. Jadi anak tersebut tidak mengalami perpindahan posisi karena hasilnya 0. Nah, itu yang mempengaruhi. Sekilas memang sama rumus antara jarak dan perpindahan, kita memakai menjumlahkan panjang lintasan AB dengan panjang lintasan B ke A. Bedanya, kalau perpindahan ini arahnya itu mempengaruhi apakah dia bernilai positif kalau searah dan bernilai negatif apabila berlawanan arah. Sampai di sini apakah kalian sudah memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan? Untuk lebih memantapkan lagi, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan. Karena selain jarak dan perpindahan tadi, mempelajari benda yang bergerak lurus, kita pasti juga akan mempelajari tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan, mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak setiap sekonnya disebut sebagai kelajuan. Secara matematis, kelajuan dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. V untuk kelajuan satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan S itu adalah jarak tempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Jadi untuk menghitung kelajuan itu kita membagi antara jarak dengan waktu tempuhnya. Kemudian jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Secara matematis, kecepatan dituliskan sebagai berikut. V sama dengan delta S per T. V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta S sama dengan perubahan atau selisih jarak, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan, besar kelajuan dan kecepatan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan pada saat mobil menjauhi lampu lalu lintas, maka gerakannya akan dipercepat. Dan pada saat mobil mendekati lampu lalu lintas, maka gerakannya akan diperlambat. Keadaan tersebut dinamakan percepatan atau perlambatan. Secara matematis, percepatan dituliskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Dicari dengan cara mengurangkan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, Vt dikurang Vo. Kemudian delta T itu adalah perubahan waktu, satuannya adalah sekon. Supaya lebih memantapkan pemahaman kita antara kelajuan, kecepatan, dan percepatan, kita akan membahas soal berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel itu ada dua kolom yang berisi waktu dalam sekon dan jarak dalam meter. Tabel tersebut menunjukkan jarak dan waktu sepeda untuk bergerak. Maka tentukanlah A. Kelajuan sepeda pada sekon kedua, B. Kelajuan sepeda pada sekon keempat, dan C. Percepatan yang dialami sepeda. Bagaimana pembahasannya? Kita bahas satu-satu. Pertama, itu adalah kelajuan sepeda pada sekon kedua. Diketahui pada sekon kedua atau waktu yang kedua,
atau waktu pada saat sekon atau detik kedua itu diketahui waktunya adalah 2, berarti ya 2 sekon. Kemudian jaraknya pada tabel pada waktu 2 sekon jaraknya itu kan 4 meter. Ditanyakan kelajuan sepeda. Rumus kelajuan tadi adalah V sama dengan jarak dibagi waktu atau S per T. V sama dengan jaraknya adalah 4, kemudian waktunya adalah 2. Jadi V sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kelajuan sepeda pada sekon kedua adalah 2 meter per sekon. Berikutnya sama untuk menghitung kelajuan pada sekon keempat, berarti kita lihat pada waktu di tabel sekon keempat. Waktunya adalah 4 sekon, kemudian kita lihat di sampingnya, di samping 4 itu adalah 8 adalah jaraknya. Pada saat sekon keempat, jarak sepeda tadi adalah menempuh jarak 8 meter. Ditanyakan kelajuan pada saat sekon keempat tersebut. Rumusnya sama, kelajuan sama dengan V sama dengan S per T. V sama dengan jaraknya adalah 8 atau S-nya 8 dan T-nya adalah 4. Jadi kelajuan sepeda V sama dengan 8 per 4 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kelajuan sepeda pada sekon keempat adalah 2 meter per sekon. Untuk bagian C, kita akan mencari percepatan. Sebelum mencari percepatan, kita harus menentukan dulu delta V dan delta T. Delta V dicari dengan cara mengurangkan V akhir dikurang V awal. V akhir itu adalah 2 meter per sekon dikurang V awalnya 0 meter per sekon. Hasilnya 2 dikurang 0 sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian delta T dicari dengan mengurangkan waktu akhir dikurang waktu awal. Pada tabel waktu terakhir itu adalah 5 dan waktu awalnya adalah 0. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5 sekon. Sekarang kita lanjut ke penyelesaian mencari percepatan. Rumusnya adalah delta V per delta T. Delta V-nya sudah kita dapatkan 2 dan delta T-nya adalah 5. Jadi 2 dibagi 5 sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan yang dialami sepeda adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai kecepatan, kelajuan, dan percepatan? Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, lebih sering-seringlah latihan ya. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.